Katanya kalau meninggal di UK, itu keluar duitnya banyak ya kan? Iya, banyak. Sampai 80 jutaan. Sekarang sih pembiaya pemakaman itu Berapa pounds, Tom? 5.750 kurang lebih. 5.000 Berapa? 100 juta lebih ya. 100 juta lebih. 100 juta kalau mati di sono. Ya. Kenapa mahal begitu Kang? Saya pulang sholat Jumat waktu itu, masjidnya itu lewat untuk ke parkir mobil lewat gang kecil. Itu lewat gang kecil dirubung saya sama orang-orang bule. Anak-anak umur ya belasan tahun lah. Masih muda gitu ya. Masih muda. Oh muslim ya gitu. Muslim ya, Islam ya. Kamu ini apa teroris gitu. Saya nggak peduliin. Terus salah satu dari mereka entah batu atau baterai gitu lempar. Kena Om? kepala. Terus mereka kabur. Ya, ini sudah dari zaman dulu. Islam itu kan satu agama yang sering dibully. Tapi nggak pernah jatuh. Iya. Seringkali disalahgunakan oleh oknum, tapi nggak pernah luntur. Berapa banyak dari zaman dulu Islam digituin. The UK's grooming gangs and the lessons never learned. Waduh, Ja. Itu dari Al Jazeera, Ja. Tahu berita nggak lu baru. apaan tuh? Artinya? Artinya Jay, ketika kita makan jangan lupa baca doa. Wah ngaco nih si ngaco. Bro jangan dengerin. Jangan. Artinya itu di UK lagi banyak banget kejadian-kejadian. Orang-orang sebutnya imigran kali ya. Imigran mungkin. Yang ke Jay. UK. Iya. Terus dia melakukan namanya cabul. Ya Jay. kan? Penyimpangan seksual kepada orang-orang yang di sekitar sono. Nah ini nih beritanya udah internasional banget ya. Nyebar kemana-mana. Iya, lu kan waktu di UK ngeliat nggak, denger nggak? Enggak Jay, gue ke UK fokus belajar. Oh, Tolibul Ilmi. Bini kan gue Jay, main. bini gue bukan Oh, gue. di sana lu berarti gak denger berita-berita begitu Ja? Enggak Jay, Ya lu kurang belusuk Ja. kurang. Iya, lain Makanya kali kalau ke UK lagi, Bener. cari informasi di sana. Oke. Nah sekarang kita udah ada di program namanya Inside Outside, Never Stop Learning, Never, Stop, Doing. Bersama gue Kojai dan juga Reza. kali ini kita kedatangan tamu kita nih Om Rashid. Om Masya Rashid. Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Om? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Masya jauh Allah. Ja dari UK. Dari Oke. UK. Iya UK Oke. itu. Sehat. Alhamdulillah. Kok nggak? sehat. Nah itu. Jangan lupa. Itu jangan sampai. Nah itu kudu Ja. Harus. Nah Reza kan tinggal di UK waktu itu. Iya Jay. Kenal Om Rashid berarti? Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Waktu itu di UK dapat referensi dari Ustadz Agus buat coba kontak Om Rashid ya. Itu di sana kenalan, mau nyari ilmu atau nyusahin Om Rashid di sana aja? Minjem motor kayaknya. Wah, emang nyusahin. Gimana Om? Apa ya di UK terus bagaimana di sana kondisinya? Apakah benar yang terjadi berita-berita yang beredar gitu Om? Betul. Alhamdulillah. Di sana grooming gang itu memang sedang jadi masalah sekarang. Tapi yang di blow up di berita itu hanya satu sisi. Sebetulnya grooming gang itu dari kejahatan yang serupa itu satu dari 4 itu dilakukan oleh migran. Nah kalau Jadi artinya tidak. sendiri grooming gang itu apa artinya? Grooming gang itu jadi anak-anak kecil di bawah usia yang dipupuk lah kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dipupuk, diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh oleh orang-orang yang sudah tua, orang tua sudah dewasa gitu. Seperti kan kalau kasus di mungkin Prince Andrew Iya. kan pernah diduga dengan melakukan hubungan seksual dengan anak kecil kan. Iya. Ya itulah grooming gang kurang lebih seperti itu. Berarti di sono tuh hal-hal kayak gitu tuh udah menjadi pembiasaan atau ada penolakan dari pemerintahnya sendiri gitu Om? Kalau dari kejahatannya sendiri itu seperti kejahatan biasa, bukan kejahatan biasa, itu kejahatan yang namanya kejahatan ya. Jadi seperti penusukan, pembunuhan, sama. Jadi sama dalam satu bucket itu kejahatan. Cuman sekarang jadi digaris bawahi karena ada pelakunya adalah orang-orang Pakistan yang beragama Islam gitu. Wow, Jadi makin panas ya. Iya. Iya, Selama Raja di image-nya. sono gimana sebagai orang Islam? Apa Raja dianggap Islam apa enggak di sono? Alhamdulillah. Oh, ada muka-muka Islam ya berarti ya? Dibilangnya agak Chinese. Oh, Raja Cina di sono. Ni hao. Oh, niau. Selamat dia saat. Alhamdulillah. Coba kayak saya begini kali ya. Waduh. Udah Pakistan ya nih gitu. Iya. Gimana saat kalau dari sisi Ustadz sendiri mendengar bahwa ternyata di luar negeri Islam tuh
sekarang malah citranya makin buruk Ustaz gitu. Sebenarnya ini sudah dari zaman dulu. Islam itu kan satu agama yang sering dibully. Waduh. Tapi nggak pernah jatuh. Iya. Seringkali disalahgunakan oleh oknum, tapi nggak pernah luntur. Berapa banyak dari zaman-zaman dulu Islam digituin. Waduh. Maka ini justru membuktikan bahwa mau diapain lu agama Islam, nggak akan pernah jatuh. Wis. Kan ini bukan agama biasa. Ini agama luar biasa. Agama yang ya'lu wa la yu'la. Nggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka semua orang berusaha menjatuhkan. Coba dah di negeri mana dah Kanoha gitu ya. Iya. Asal ada kasus Islam, Iya, orang Islam pasti diangkat. Dem. Diangkat. Iya. Dijatuh-jatuhin. Iya. Sampai ada yang netizen katro ngomong gini, tebak agama. Waduh. Ya kan? Agama. Tebak suku. Malah sekarang makin Tebak suku, spesifik. tebak agama. Jawa kata dia. Padahal kan ya Islam ini mulia. Cuma gara-gara satu kasus diangkat, dijelekin agamanya. Padahal yang salah kan bukan agamanya. Betul. Perilaku Personnya. orangnya. Dan Oknum. di orang yang hina juga kan ada orang-orang yang begitu gitu loh. Betul, Ustaz. Ada nggak? Iya. Yang non muslim tapi melakukan itu banyak. Banyak Ustaz. Banyak banget. Lebih banyak. Tapi begitu Islam yang ngelakuin Tuh. diangkat. Diangkat. Kenapa? Karena Islam lagi naik di sana. Iya. Oh begitu. Iya. Ya, coba lu tanya sama yang tinggal di sana, Pak. Om, Ya kan? Om Nerangin, Om. kenapa memilih untuk tinggal di UK yang konotasinya menjadi minoritas gitu Om? Sebetulnya itu bukan pilihan ya tadinya kan saya sekolah di sana. Oh kayak lu Ja. Beda. Ya, Ini bukan Raja yang sekolah. Oh, Raja di sekolahin Tat. Di sekolahnya. Lanjut. sekolah terus selesai ada tawaran pekerjaan, saya ambil sambil menunggu waktu visa saya habis untuk pulang. Oh, oke. Tapi rupanya ditawarin terus gitu. Tahun Dan berapa memang tuh Om Rashid? Hah? Tahun berapa? 2001 saya mulai. Tapi memang Kelas 1. Sama. kalau orang Indonesia, ini pengalaman saya di kantor ya, di pekerjaan. Ada beberapa orang Indonesia itu memang disukai oleh kantor. Oh. Karena orang Indonesia itu Terkenal kalau giat gitu. kalau bahasa Indonesianya mungkin unggah-ungguhnya kuat ya. Jadi malu-malu, tapi kerja keras gitu. Iya. Diam, nggak banyak omong tapi kerja keras. Kerja keras gitu. giat ya. Jadi kalau orang lain belum datang Dikenal kantor, di sana? dikenal Ustaz. Insya Jadi Allah. kalau Kerja keras, orang Masya belum datang, orang Indonesia kebanyakan atau orang Cina, orang Indonesia, orang Singapura gitu, udah datang duluan, kerja duluan gitu. Karena mereka berpikir bahwa saya ini harus bersaing bekerja 2 kali, 3 kali lebih keras daripada orang lokal. Orang lokal. Iya. Supaya saya bisa satu level gitu. Iya. Padahal sebetulnya nggak perlu juga. Setelah kita bekerja lama nggak perlu begitu juga. Tapi kebiasaan kita sebagai Habit orang ya, Om, Indonesia yang ke bawah ya. ke bawah. Dan itu menjadi apa ya? Faktor promosi yang cukup baik lah. Ya karena kebiasaan sholat subuh ya. Betul. Sholat Iya. subuh Taat biasa. waktu. Akhirnya ya ngapain habis sholat subuh kan? Iya. Ya di kita kan habis sholat subuh di sono ya karena biasa di sini biasa agama itu begitu ngajarinnya. betul. Maka banyak orang-orang bule yang kagum dengan orang Islam yang bisa bangun pagi. Sampai dia tanya kan, ada sebuah cerita dia tanya, kenapa enggak nanti kayak gitu subuhnya agak siangan, agak enggak dingin. Ya dia bilang ya ini agama saya nyuruh begini. Iya. Wow. Sampai akhirnya orang bule itu bilang gini, kalau ada agama yang ngajarin begini, ini bikin pondasi yang kuat. Iya. Masya Allah. Kenapa? Makanya Nabi kokohkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahi umatku pada waktu pagi Hari. Masya Allah. Makanya ini buat Genzi ya. Iya, Sat. Jangan rebahan baik. Betul. Habis subuh udah tidur. Iya. Subuh belum. Ya bangun jam 8, jam 7. Astagfirullah. Satu lagi Apa? Apa tuh Om? Satu lagi kalau orang itu kalau sudah takut kepada Allah, udah takut, dia bukan takut kesalahan dimarahin bos. Tad. Oh Jadi takutnya karena nanti, waduh saya kalau saya berbuat salah saya berdosa. iya. Jadi lebih taat lagi. Jadi Bener, bosnya double malah, taatnya. iya bosnya nggak perlu negor, dia udah Iya, taat iya. aja gitu. Masya Allah. Raja gitu nggak? Raja lebih takut sama klien. Iya. Ini datang on time nih, ini klien Iya, di iya, Surabaya iya. nih Jay, gue OTW gitu. OTW. Apa lebih takut ketinggalan sholat ya? Wah.
Yang utama Jay, sholat. Kan. Sholat. Wah, ya. Sekarang tuh kita alhamdulillah membiasakan nih Creative Warehouse. Kalau waktunya ajan sholat. Iya, Meeting stop dulu. Bener, jangan belum ajan sholat lu. Bahaya. Iya salah. Ya Sat ya kan sholat ada waktunya kan Sat ya? Iya. Ngerinya saking solehnya Tat. Belum menunggu diajak ke sono ke masjid pada sholat. Belum boleh aja, harus pakai waktu. Semangat boleh ya. Semangat boleh. Nah Harus nih belajar. Om, ketika Om di UK, saya perhatikan kan Om kayaknya belajar agamanya dalam juga nih. Ya kan? Masya Allah. Iya kayaknya sih. Tapi kalau mau adu agama kita boleh aja Om. Mau adu ilmu kita Om. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah tahadus bin nikmah ya. potong Mengungkapkan sambutan ini. Mudah-mudahan ini jadi contoh buat Iya. buat orang yang kajian online. Siap Sat. Karena kan kajian online itu sekarang udah mulai redup nih. Ya. Yang Swiss udah nggak ada gitu. Tadi mah qadarullah pas Covid kan rame ya kajian online. Maka alhamdulillah Om Rashid ini berserta teman-temannya, semoga ini jadi amal jariah dan jadi tahadus bin nikmah buat semuanya. Di berbagai negara manapun bisa menuntut ilmu. Benar. Ya, walaupun dengan online. Dan kajian rumah dakwah UK ini, jadi ada kajian namanya rumah dakwah UK. Rumah dakwah UK. UK. Itu sudah hampir berjalan berapa tahun kan? Sekarang tahun ke-6 Tat. Tahun Masya Allah. ke-6. Belajar ke-6. kajiannya gak macam-macam. Tauhid ke-6. bro. Tauhid. Boleh adu sama. Kudu adu kok aja ini mah. Iya. Jay, kita baru 2 tahun Jay. Kenapa? Baru 2 tahun. Ja, kita bisa bypass Ja. Oh boleh. Ya, emang jantung doang di bypass. Waduh, boleh juga, Jay. Om kan belajar ilmu agama pasti kan lumayan lah mendalami gitu Om. Nah, sebagai orang yang belajar ilmu agama kan pasti resah ya. Hidup di negara yang menjadi minoritas gitu. Benar. Pasti kan Om dapat serangan-serangan kayak Islamofobia atau bagaimana tuh. Gimana cara nyikapinnya Om dengan ilmu Menanggapinya, yang Om Om. miliki tuh? Alhamdulillah. Jadi tahun 2016 ya. Waktu itu Brexit sedang lagi top hot-hotnya nih. Iya. 2016. Apa? 2016. Brexit. Apa tuh? Keluar dari Eropa. Inggris keluar dari Eropa. Inggris kali ya. Oke. Iya. Saya pulang sholat Jumat ini. Jadi saya pulang sholat Jumat waktu itu, masjidnya itu lewat untuk ke parkir mobil lewat gang kecil. Itu lewat gang kecil dirubung saya sama orang-orang bule. Anak-anak umur ya belasan tahun lah. Masih muda gitu ya. Masih muda. Oh muslim ya gitu. Muslim ya, Islam ya. Kamu ini apa teroris gitu. Saya nggak peduliin. Terus salah satu dari mereka entah batu atau baterai gitu lempar. Kena Om. kepala. Terus mereka kabur. Nah kebetulan imamnya orang Nigeria. Kalau orang Nigeria kalau ngomong kan keras ya. Iya suaranya Kenceng tuh. banget. Ya teriak gitu. Kabur mereka. Panggil, udah kamu gak usah telepon polisi. Udah. Karena polisi gak akan ngapa-ngapain. Iya. Udah diam aja dia. Tapi itu cuma sekali itu aja. Habis itu kayaknya gak pernah mengalami. Saya pribadi gak pernah mengalami. Tapi Islamofobi itu sekarang kayaknya sudah gak jadi. Malah banyak orang yang karena mendengar Islamofob ingin membuktikan bahwa Islamofobi itu benar adanya, mendatangi pendakwah malah jadi berbalik. Malah banyak sekarang kan Inggris itu rasio konversi ya, bukan orang Islam yang dilahirkan itu sekitar 5.000 tahun. Banyak ya Om. Dia Orang mualaf Inggris gitu. mualaf itu sekitar 5.000 tahun. 5.000 setahun. 5.000 tahun. Sekitar 26. Saya sendiri mengalami 2 kali yang orang Kristen, orang bule itu masuk Islam. Masya Allah. Ada orang hitam masuk Islam. Saya juga mengalami sendiri menjadi saksi. Masya Allah. Bahkan di salah satu daerah namanya Norwich ya. Norwich. Norwich itu daerah timur itu. Ada masjid namanya Al-Ihsan. Al-Ihsan di Norwich. Itu isinya bule. Mayoritasnya bule. Bule jadi semua ya? jadi memang Jadi konversinya. bukan pendatang-pendatang aja. Bukan Ustaz, bukan pendatang. Tapi memang konversinya cukup tinggi. Dan bukan dikuasai. Dari statistiknya yang banyak perempuan yang pindah. Oh pindah. Jadi banyak yang, karena perempuan pindah, anak-anaknya jadi melihat kan ibunya berubah. Ibunya berubah. Menjadi lebih baik. Yang tadinya- Rata-rata yang udah pada nikah Om yang Iya, pindah. kadang-kadang nggak nikah juga kan mereka kadang suka punya anak duluan ya tanpa nikah. kan Berarti ya. belum ada suaminya tuh. Ya, terus mereka pindah Islam, anak-anaknya melihat ibunya menjadi baik, terus ikut gitu, ikut mempelajari. Karena malah ada satu di salah satu media sosial di channel itu, dia ikut berdakwah si perempuan ini. Setelah dokter, anaknya udah berjenggot tapi belum Islam. Belum Islam. Oke. Oh tapi udah ngikutin. Sudah ngikutin, pelan-pelan. Iya, karena melihat iya. perubahan ibunya. Iya. Gitu. Tuh, Memang cukup kuat. Masya Allah. Masya Allah. Islam itu gitu, Sat. merubah orang jadi lebih baik. Betul. Makanya pernah lihat konten seorang ibu yang justru menceritakan setelah Islam itu dia jadi nggak mabok, Ya, ya
Jadi sebenarnya Islam datang itu merubah yang tidak benar dari perilaku mereka sehari-hari jadi baik gitu. Baik, loh. Makanya mungkin mereka bosen kali ya. Bosen ya mabok baik. Karena mereka kan logika ya Ustaz. Jadi menggunakan akalnya secara seperti hewan lah gitu. Jadi mengikuti nafsunya kan. Iya. Karena kalau saya bisa kenapa enggak boleh gitu kan. Tapi lama-lama sulit untuk menjelaskan kenapa saya mabok gitu. Kan susah ya. Tapi lebih mudah menjelaskan kenapa saya nggak mabok kan. Bener. Lebih mudah kan. Lebih mudah. Kenapa saya ngerokok susah karena semua salah begitu dijelaskan. Kenapa saya nggak ngerokok lebih gampang ngejelasin kan. Lebih logis gitu. Jadi setelah mendengar apa ya kejadian yang Om Rashid alamin sampai ditimpuk segala macem, lah ini mah kita belum ada ujung kukunya nih perjuangan kita berislam di negara yang mayoritas gitu Ustaz. Dan ini Ustaz, dari pemaparan Om Rashid tadi mengatakan bahwa di sana yang lebih banyak menerima tuh dari sisi akhwat gitu Ustaz. Nah tuh apakah di zaman dulu, di zaman Nabi juga banyak dari golongan akhwat yang menerima Islam lebih awal gitu Ustaz? Setahu saya malah lebih banyak ya laki-laki ya. Laki-laki, nah Laki ya. itu Karena gimana laki-laki Ustaz? lebih dominan di zaman dulu. Kisah-kisahnya Ustaz. Lebih banyak laki-laki seperti para ashabikul awalun kan diantaranya ya Abu Bakar ya. Oke. Dan Abu Bakar akhirnya menggait yang lain-lainnya. Kemudian dari para pemuda Ali bin Abi Thalib. Jadi justru bukan berarti nggak ada. Tapi pemimpin zaman dulu itu kan belum ada kesetaraan. Oke. Ya kan? Ya. Perempuan kan dulu dihina-dihina banget. Iya. Intinya kalau punya anak perempuan dibunuh. Terus kalau yang perempuannya udah gede bagaimana Pak Ustadz? Dibawa ke gunung dijorogin. Ya, segitunya, jadi Ustadz, ya? segitunya tuh orang benci terhadap perempuan. Makanya Nabi SAW mengajak para sahabat, para laki-laki, ya insya Allah laki-laki ini membawa istri dan anak-anaknya. Nah kalau di UK mungkin kan nah lain sama sekarang nih. Zamannya beda. Zamannya beda nih. Sekarang lu lihat yang banyak kajian siapa? Ibu-ibu. Emak-emak. Murid gue 95% banyak kan ibu-ibu. Sampai dia Senin ngaji, sampai Minggu ngaji. Oh, Masya Allah. Ya, kadang-kadang lihatnya seragamnya beda-beda. Gitu ya. Senin apa? Jadi dan mereka juga saya kasih tahu dakwah kepada Keluarga. suami-suaminya. Karena para suami kan sibuk kerja. Betul. Sabtu golf. Ya. Satu gol. Atau sepedahan. Pedal. Atau pedal. Terus Ahad jalan sama keluarga. Kapan waktunya? Makanya saya suruh ibu-ibu untuk ngapain? Berdakwah kepada suami-suami. Makanya saya pernah bikin tulisan Jay, judulnya Jay. Gimana? Bagus nih tulisannya. Judulnya apa? Hidayahku lewat yayang bebebku. Ngeri brother. Iya yang bebek. Tentang apa itu? Tentang cerita-cerita ibu-ibu yang ngasih hidayah buat suaminya. Sampai tuh si ibu ngajarin doa. Apalagi kalau umroh udah kayak tour leader tuh ibunya. Kenapa? Ya karena suami kagak ngaji. Iya, Ustaz. Ya Masya Allah. Nah ternyata di UK juga sama. Iya. Ibu-ibu yang lebih dominan kajian. Gitu. Tapi mendengar apa tadi Om Rashid sampai di Timpuk. timpuk pakai Ditimpuk. batu. Itu kebayang juga di zaman Nabi ada perempuan Sat, si namanya Sumayyah tuh satu. Nah itu bisa menjadi ibroh juga nggak Sat buat kita semua bahwa sebegitu kokohnya seorang Sumayyah itu radhiyallahu anha itu menjaga Islam gitu Sat. Ya intinya cerita zaman Nabi yang menderita banyak para sahabat ya. Iya Sat. Bukan hanya ditimpuk ya sampai disisir dengan sisir besi. Waduh. Ya dikubur hidup-hidup. Kemudian ya yang intinya bahkan ada sahabat Nabi yang dicacah-cacah. Ya makanya penting banget sih bahas kita para sahabat tuh. Dan alhamdulillah UK juga bukan bahas tauhid doang. Masya Allah. Ya bahas kita para sahabat juga. Bagaimana perjuangan-perjuangan mereka. Intinya sih perjuangan kita di Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Oh, Masya Allah. Karena negerinya banyak muslim. Iya Sat. Ya, nah lain lagi kalau di UK. Makanya lebih kena ke arah akhlak deh ya. Akhlak ya Kang ya. Betul, Akhlak. Makanya saya suka ngajarin gini Kang, mau anak-anak yang mau pergi ke luar negeri. Saya suka misalnya dia mau ke Australia, mau ke Amerika atau ke UK. Saya selalu ngajarin mereka, kita kumpulin anak-anak ibu-ibu yang pengen ke luar negeri itu mau sekolah. Anda harus menjadi contoh teladan orang Islam. Betul Ustaz. Ya, kenapa? Karena Anda dakwah berjalan. Anda akan jadi contoh, Anda akan disorot. Jangan sampai ya
akhirnya gara-gara kamu Islam jadi rusak gitu ya. Nah maka alhamdulillah tuh mereka kalau ke sana tuh pokoknya harus bawa akhlak yang baik. Baik, Masya Allah. Kalau di Indonesia nih Om Rashid nih, mungkin kalau Om Rashid juga mengikuti perkembangan ya, kita nih banyak banget di Indonesia tuh guru-guru. Saking banyaknya tuh error-error. Ada yang namanya Mama Gufron. Dia laki gitu. Tapi bilang mama gue. Mama ya kan. Itu kan error banget. Nah di UK sendiri seberapa banyak sih guru-guru atau aliran-aliran dan para masyaikh gitu. Dan apa yang Om Rashid ikutin di sana gitu. Raja waktu sana pernah salah masjid nggak? Pernah saat agak aja. Jadi kan sholat nih jamaah udah gitu bingung ya Om, pertama kali sholat subuh itu ternyata mereka lebih siang ya kan. Jadi kalau di sana ya ajan itu nggak langsung sholat Jay, tapi ada waktu ngikutin masjidnya di sana ya Om Rashid ya. Ya tergantung masjidnya sih. Oh tergantung masjidnya. Ya. Aliran apa lu? Tapi kebanyakan memang dari Hanafi juga kan banyak sektenya kan. Iya. Banyak sektenya, salah satu yang paling dominan di UK itu Deobandi. Diobandi namanya. Deobandi ya. Diobandi itu salah satu mazhab Hanafi tapi ininya sektenya dari Hanafi. Contohnya Kang, mazhab Hanafi yang pernah Kang lihat di sana apa contohnya yang Contohnya beda? yang paling dominan itu misalnya yang paling gampang itu sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu kalau di sana azan sekali, lalu di antara setelah azan pertama itu sebelum azan pertama Sebelum azan pertama, jadi kalau kita mulai sholat jam 1.30 maka jam 1 itu ada khutbah. Iya. Jadi seperti dakwah lah gitu dari jam 1 sampai sekitar 20 menit. Setelah itu azan pertama lalu si muazin biasanya menyampaikan oke, silakan sholat sunnah. Iya. Nah sholat sunnahnya ini 4 rakaat seperti tata cara sholat zuhur. Qobliyah zuhur. Seperti zuhur. 4 rakaat, langsung 4 rakaat seperti zuhur. Habis selesai azan lagi, lalu khutbah bisa dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Pendek. Lalu khutbah kedua iqomah salat. Jadi memang bedanya begitu dan ada qobliyahnya mereka mengadakan qobliyah. Qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Apakah dia Jumatnya 4 dan langsung 4 langsung. Ya, yang jelas terus kemudian yang paling itu waktu asar kan. Asarnya kan kalau Hanafi lebih sore. Iya sore. Mereka kalau kita mulai asar jam 4, jam 5 mereka jam 5.30, jam 6 gitu. Iya. Oke. Mereka lebih sore kalau Hanafi. Nah sekarang gue tanya nih. Siap. Kalau lu suka qobliyah Jumat enggak? Kalau setelah kau Jay belajar dengan Ustadz, Iya. ya kudu pada tahu dong. Inilah pentingnya dekat sama guru guys, ya kan. Jadi kita tahu. Dulu kau beli Jumat Sat, dulu. Ajarnya 2 kali kan. Iya. Ya sekarang mah ya kita ngikutin guru kita adanya tahiyat masjid Sat, 2 rakaat. Jadi sebenarnya gini, kalau datang ke masjid, ya Jumatan ya, masih banyak waktu nih. Salat tahiyatul masjid. Kalau masih banyak waktu lagi salat sunnah mutlak. Oke. 2 salam sampai khotib naik ke atas mimbar. Habis khotib naik ke atas mimbar ya azan kan. Azan, habis azan ya langsung khutbah. Jadi ada azan 1 kali, ada azan 2 kali. Kalau azan 2 kali zaman Utsman. Zaman Utsman bin Affan. Ada juga yang mensyaratkan kalau jamaahnya memang banyak. Nah, jadi intinya kita menghormati masalah fikih ya. Betul. Fikih. Jadi kalau di mazhab Abu Hanifah tadi itu ada sholat qobliyah Jumat 4 langsung ya kan? Ya, 4 langsung. Ya, dan di mazhab yang lain juga ada sholat qobliyah Jumat gitu ya. Karena bainal azanaini as-sholat, di antara 2 azan itu ada sholat. Nah, tapi kalau saya meyakini tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah mutlak, berapa aja, ya mau 10 tapi 2 salam. Kemudian kalau khatib udah assalamualaikum ya kita berhenti. Siap. Gitu. Nah gue punya cerita unik nih Kang Rashid. Katanya sholat Jumat di sana itu sampai 2 kloter. Iya, 2 kloter. Kadang-kadang masih ada beberapa masjid yang 3 kloter malah. Reza 2 waktu itu. 2 waktu itu Om. Karena masjid-masjid di sana itu biasanya bukan kalau bahasa Inggrisnya purpose built apa ya? Peruntukannya masjid gitu bukan. Jadi dari rumah dibongkar, dijadikan tempat berkumpul untuk bersolat. Jadi kecil kan lokasinya.
karena tidak cukup karena jamaahnya terus bertambah, tidak cukup jadi 2 kali sholat. 2 kali Wah. sholat. Malah Iya, di masjid yang dulu saya pernah aktif jadi marbot itu 3 kali. Karena nggak muat, Saking sempit. sempitnya sempit, tempatnya. Emang Jadi cepet begitu datang azan, khutbah, kedua sholat Jumat, 2 rakaat keluar ganti. Ganti. Nah itulah yang itu menandakan Islam rame di sana, Ya. berarti ya. Ya, iya iya. Nah, kan tadi Bertambah setahun terus. berapa orang tuh? 5.000. 5.000. 5.000. Katanya nama juga lagi banyak yang namanya Ahmad tadi. Ya. Iya. Tuh, Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, Jadi nama, Muhammad jadi apa? Muhammad, Muhammad, iya. pokoknya nama Ahmad, Muhammad Iya. lagi rame di sana. Iya. Nah, malah saya tadi ketemu sama jamaah Kang, dia sholat Idul Fitri di UK 5 kloter. Saking nggak muat itu. Kloter loh. Saking nggak muat. Iya. Di masjid saya 4. Empat Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri Idul Adha 4 kali. Nah inilah yang membuat Kang Roshid dan teman-temannya dan tim bergerak untuk melebarkan masjid. Siap. Ya, Masya Allah. Ya supaya bukan hanya dapat rumah di surga doang, tapi supaya kaum muslimin yang ada di UK bisa tertampung, mudah-mudahan bisa 1 kloter. Betul. Ya karena wallahu alam ke depan kayak apa, mudah-mudahan Islam makin banyak di sana dan terus terang Jai buat Raja orang Kang Rashid, Universitas Universitas Islam Makkah Madinah itu mempermudah buat orang-orang yang dari luar negeri, Prancis, UK gitu. Iya. Karena kan untuk dakwah. Ya, Ya kalau Indonesia kan tiap RT ada ustadz. Iya kan? Makanya dipermudah tuh. Makanya saya pernah ketemu sama orang yang dari berbagai macam negara. Ternyata Masya Allah mereka dakwah. Coba Kang. Jadi intinya Kang Rashid ini pengen memperlebar masjid dan berserta teman-temannya. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin ya bisa tertampung. Betul. Makanya bagi kaum muslimin ya khususnya kita juga nih ya Iya. yang pengen bantu masjid di UK nanti bisa kita nanti kasih linknya Kang ya. Iya, Kasih linknya mudah-mudahan jadi amal jariah. Coba bayangin loh tiba-tiba kita nyumbang lah ya misalnya 1 juta gitu. Terus jadi masjid itu ya buat ibu-ibu bapak-bapak yang punya kelebihan rezeki nyumbang terus dipakai masjidnya sholat berkloter-kloter kali kalau Islam banyak kan ya pahalanya kayak apa ya Masya Allah ya mudah-mudahan nih ya yang mau tinggal di apa namanya Di share apa diklik apa di namanya Barcode-nya atau barcode-nya atau nomor WhatsApp-nya nanti kita kasih tahu mudah-mudahan kita bisa andil masjid di sana amin ya. Saya boleh nanya nggak? Boleh, Om. Ustaz, saya dengar katanya kalau kita menyumbang untuk masjid yang tadinya nggak ada, menyumbang batu bata itu lebih utama daripada menyumbang untuk kelangsungan hidup. Jadi kalau sekarang untuk maintenance nih untuk Masjid Asof misalnya, untuk maintenance itu bukan kurang, lebih baik pahalanya untuk menyumbang batu bata pembangunan. Taib sebenarnya kalau bicara dalil tentang rumah di surga itu man bana masjidan yang membangun masjid. Membangun masjid. Walaupun sebesar sarang burung. Maka dia akan dibuatkan rumah seukuran sarang burung juga. Sesuai dengan apa yang dia sumbang. Makin besar, makin banyak rumah, makin bagus, makin besar rumah di surganya. Jadi sebenarnya ya sekarang kita mau ngasih maintenance kalau kagak ada bangunannya gimana? Iya. Makanya menurut saya memang bagus kita bangun dulu. Iya. Baru kemudian maintenance-nya. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai gini loh. Karena maintenance itu juga penting. Karena banyak bangun masjid dibangun tapi Nggak bisa diurus. nggak bisa diurus. Sayang, Insya Allah wajar, ya. Nah, mudah-mudahan nih ya Kang Rosin dan tim ini benar-benar kalau saya dengar ceritanya ya mereka tuh masjid itu sampai Kang Rosin itu merebut loh. Pernah jadi malu. Ya pernah jadi merebut ya. Padahal motor gede banyak. Ya, udah berapa tahun tinggal di sana Kang? 25 tahun. 25 tahun tinggal di sana ya istilahnya ada alhamdulillah ya rezeki mah ya. Ya. Tapi saking pengen hikmatnya sama masjid pernah jadi merbot. Itu Om, selain kepikiran tadi Om bangun masjid bersama teman-teman gitu. Nah itu apa sih yang pertama kali bisa terjadinya perkumpulan, sedangkan di sana kan Om minoritas gitu, gimana tuh? Jadi gini, mungkin saya lurusin dulu ya. Jadi Iya.
ini bukan masjid yang diprakarsa oleh kami orang-orang Oke. Indonesia, bukan. Jadi masjid udah ada oleh orang-orang lokal. Saya kebetulan aktif di masjid situ dan masjid ini mau dibesarkan. Lalu kami bergerak, oke lah kita bantu deh karena kebutuhannya besar. Iya. Makanya saya kontak sama Ustadz Agus, kita coba bantu untuk membesarkan masjid ini. Dan masjid ini awalnya dari rumah ya, wakaf orang salah satu muslim diwakafkan. Waktu saya mulai datang itu cuma 10 orang, 15 orang sekali sholat. Sekali sholat. Ya, dan belum ada sholat 5 waktu, cuma ada Jumat aja. Tahun berapa Tertentu tuh? aja. Tahun berapa tuh? 2008. Udah 2008. Udah lama aja ya. Lama. 2008 itu muslim di lokasi kami itu di masjid di mana ini berada itu masih ratusan, belum ribuan. Sekarang sekali sholat Jumat itu 1.500. Wow, makanya 2 kali. 1.500. Iya, itu berarti kan cuma Ikhwan aja kan. Iya, Ikhwan iya. tuh. Iya, belum 1.500 sekali Jumatan. sekali Jumatan Sekali masjid Jumatan. makanya 2 kali Tad. 3.000. Oh, Makanya jadi 7,5 setengah, Oh, iya, iya, iya. Ya, dan itu memang ramai banget Tad. Jadi dulu saya bisa parkir depan masjid, sekarang nggak boleh lagi. Udah Kepake tutup, tuh. dipakai untuk sholat. Iya. Masya Allah. Di daerah mana tuh Om? Di Havering itu Itu di belah mana itu? Havering di sebelah timurnya London lah. Timur London. Jadi dari London London ke kanan. Ke kanan naik belakang. kereta. Ya bisa naik. Kalau dari kota London, tengah kota London ke tempat kami pakai kereta Berapa menit tuh Om? 40 menitan. 40 menit. 40 menitan nih. Berarti kayak dari Tanah Abang ke Sudimara nih. Kurang lebih. Oh, jadi kalau kita ke London, Iya, ke ya, London. buat teman-teman gitu ya, yang pengen ke UK, terus entah jalan-jalan atau dinas kerja, bisa nih. Ada saudara kita Om Iya, Rashid Om di Rashid. sana dan bisa arahkan juga Om ya. Ya, Dikasih titik-titik masjid di sana. Iya. Oh iya, satu naik lagi. Kita pernah lihat loh bahwa masjid-masjid itu ditandain. Oh, ditandain. Pakai warnanya kan. Ah, iya. Iya, Itu. iya, Di mapnya apa Ya. di masjidnya kan? Di mapnya. Di mapnya. Jadi kalau Reja mau ke masjid, jangan sampai salah masjid. Iya, iya, Karena ada masjid kan, ada Masjid Ahmadiyah ya. Ada. Ada lagi Syiah. Syiah? Iya. Iya, punya masjid juga dia. Iya. Ada lagi Sufi. Ya, Sufi. Nah, ada lagi yang Salafi. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu diwarnain katanya, benar kan? Betul. Diwarnain. Jadi semua ada satu lembaga di sana. Kalau di sini mungkin MUI-nya ya. Iya. Oh, MUI, Di oke. sana namanya MCB, Muslim Council of Britain. Itu mereka bikin kayak peta, terus di masjid-masjid mereka data, walaupun pendataannya tidak akurat 100%. Betul. Berapa masjid jumlah totalnya Kang? Kemarin kalau nggak salah kita lihat sekitar 3.000-an ya Tat ya. 3.000 masjid itu Inggris. Inggris Se aja. Britania ya. Inggris aja. Kan kalau UK itu kan dibagi 4 ya. 4. Inggris, Wales, Scotland sama Northern Ireland. Iya. Jadi ada yang namanya England, ada yang namanya UK. Iya. Itu beda-beda tempatnya. Beda-beda. Ya, Britania. Jadi Nah, yang Kalau 3.000 UK, itu seluruh UK itu sekitar 3.000-an. Tat. UK doang. UK. Kalau Inggris itu sekitar 2.000-an lebih ya. Di London itu pusat kebanyakan muslimnya. 3.000 Banyak ya. Masya Allah. Tapi ya itu ada semua aliran ada. Iya, aliran ada. Makanya harus hati-hati Om. Buat orang-orang yang mau ke sana tuh cara bedainnya gimana Om? Iya, Kalau tipsnya, biar nggak kejadian mungkin kayak Reza bingung supaya sama lah gitu. Agak susah sih sebetulnya. Wah, Kalau misalnya kita membanding terutama yang Sufi dan Hanafi dan Salafi itu agak susah karena yang terutama yang Deobandi dan Salafi itu mereka kalau kita mau nilai dari pakaian Iya. sama mirip Mirip-mirip. mereka pakai Saya pelajarin tuh Deobandi tuh. ya celana cingkrang Iya. tebal gitu Iya. tapi beda begitu kita masuk memang beda itunya Bedanya kelihatan dari tata cara ibadahnya. Tata cara ibadahnya. Betul. Penampilan sih casing boleh sama. Contoh misalnya kalau di mazhab Hanafi itu selalu saya itu kalau aminnya di hati. Iya. ya Waladhdallin. jempling Nggak ada dia. Reja sekali Stat sendirian Stat. Gitu. Gua Gimana ngerasa- coba. Mereka udah pada itu kan. Terus Waladhdallin. amin. Terus Gue doang Jay. Gue bingung kanan kiri. sekut dong. Langsung WhatsApp Ustadz. Oh, Ustadz, oke. ini kenapa ya? Apa Reja salah? Reza nggak update tuh. Sistemnya harus diupdate dulu. Nah, terus dia kalau witir tuh wajib. Oh iya, witir. Ya, jadi mereka mewajibkan sholat witir. Oh, oke. Kalau kita kan sholat witir sunnah yang sangat ditekankan. Mereka wajib. Makanya ya dengan mendalami 4 mazhab itu sebenarnya bagus ya. Iya. Kita jadi tahu
perbedaan Ya, betul, gitu. betul. Di sana sendiri Om, di sana kan Ustadz bilang tadi di Indonesia tuh tiap RT ada ustadznya gitu. Nah kalau di sana gimana Om? Ulama-ulama di sana sebanyak itukah dan bagaimana cara membedakannya gitu? Nah itu dia, itu juga sesuatu yang agak sulit karena di MCB itu di Muslim Council of Britain itu semua dimasukkan dalam sana, termasuk Syiah, Ahmadiyah masuk situ. Jadikan satu ya Om ya. Di satu, jadi untuk membicarakan mengenai hal-hal yang sebenarnya nggak masalah umat. Tapi kalau di sana itu pengelolaan masjid hampir mirip karena peraturan pemerintahnya, jadi masjid itu harus punya yayasan Iya. dan masjid itu harus punya imam. Imamnya harus disebut namanya gitu loh. Betul. Kalau di sini kan siapapun yang bisa Maju, di depan kan, jorok-jorokan malah Om. Walaupun ada yang dedicatednya lah gitu. Tapi kalau ada yang bisa silahkan. Kalau di sana nggak harus ada disebut namanya. Iya. Nah ini untuk ulama-ulamanya sebetulnya banyak sekali yang tapi nggak seperti di sini ya. Kalau di sini kayaknya apa ya? Mohon maaf nih Ustadz ya. Kalau di sini kan Ustadz dihormati ya. Iya. Kalau di sana semuanya sama. Oke. Jadi kita nggak bisa lihat oh ini ulama Ustadz ini, Ustadz ini kita nggak bisa. Semuanya dalam satu level yang sama. Oke. Cuman pada saat sholat dia di depan gitu aja. Jadi kita bisa protes, kita bisa apa misalnya oh kok gini sih? Open minded. Open minded. Lebih kalau berdialog itu lebih dekat lah gitu. Oh Masya Allah. Beda sama di sini. Cuman untuk membedakannya memang agak sulit. Kalau yang dari Sufi lebih mudah karena mereka pakai topi itu Topi yang merah. Yang merah itu yang di atas ya. Oh iya. Topi-topinya khusus lah gitu. Khusus Kelihatan banget. ya kelihatan Iya. ini mah orang Sufi. Merah putih gitu. Ya, merah Tuh, putih. topi mahal tuh satu. Karena temen Koja itu kuliahnya di Al-Azhar. Dia pakai topi itu. Nah waktu dia lagi sama Koja di Madinah gitu saat Koja iseng. Koja umpetin topinya. Dia bener marah Tat ternyata. Buat dapetin itu dia harus menyelesaikan 30 juz Tat. Jadi hafiz Quran. Tapi itu kan topi merah. Mana tuh Tat? Orang lulusan Mesir. Iya Koja umpetin. Azhar maksudnya apakah sama topinya? Mirip Ustaz. Mirip gitu-gitu Tat. Iya. Kan saya pernah salah sholat kan. Salah Salah sholat ya Om. Salah masjid. Salah masjid. Bukan salah sholat. Saya sholat isya di satu masjid. Setelah selesai sholat, terus mereka sholawat kenceng-kenceng gitu. Terus mereka berdiri ya mulai muter loh. Joget. Mulai muter. Muter-muter tuh yang. Mulai muter. Oh bener yang muter-muter gitu? Bener Tat itu tuh bener tuh. Ya. Di masjid muter-muter? Iya di masjid. Saya mundur Tat. Mundur. Oh. Kabur karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu sempat viral tuh Kang kontennya. Oh iya. Jadi begitu dia masuk orang pada muter-muter bingung gitu. Sekarang Kan kan bisa nge-break dan di situ Om sekalian. Yang pakai muter-muter Gitu, kaki Jay. ya kan. Gitu, Jay. Unjuk skill lah ya kan. Nah kalau Akang selama di sana, kalau Ustadz Indonesia kan banyak ya. Yang maksudnya Akang Zoom ya. Kayak Ustadz Aminur Bait Ya. ya. Masya Allah. Siapa lagi Kang yang Zoom ke sana? Oh banyak Ustaz Selain Ami. Ustadz Agus Hendra. Ustadz Ami, Ustadz siapa Wahid, Ustadz Wahid Rahman. Dulu pernah Zulzikri juga pernah. Terus Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq pernah. Jadi banyak lah. Tapi yang rutin, Zoom-nya. yang rutin itu Ustadz Agus, Ustadz Ami, Ustadz Wira untuk Siroh, sama Ustadz Ahmad Susilo untuk tafsir. Lalu Ustadz Wahid untuk akhlak. Dan ada beberapa ustadz tambahan yang ustadz tamu lah istilahnya. Nah kalau di UK itu kan di Indonesia yang diundang lewat Zoom. Nah sekarang kalau di UK ustadz yang istilahnya sering Akang dengerin yang bahasa Inggris ya. Iya. Sebetulnya ya itu tadi nggak ada yang saya sering dengerin itu Muhammad Ali itu dari Muslim Lantern. Ada YouTube channelnya Muslim Lantern namanya. Itu yang paling saya dengerin karena dia lebih dekat ke dalam pemahaman yang sudah diajarkan oleh Ustadz Agus juga. Dari mereka juga dia juga dari Saudi dan pemahamannya mirip lah gitu. Dulu kita pernah kan sempat lihat stall dakwahnya. Masya Allah. Nah seperti itu. Tapi ada beberapa orang-orang anak-anak muda sekarang kayak Muhammad Ali, Ali Hijab, siapa terus ada. Yang baru-baru ya Om ya? Bukan ya yang itu lebih ke ini ya banyak politiknya. Jadi kita juga mesti hati-hati kalau. Iya. Kalau yang lulusan dari Universitas Islam Madinah banyak. Banyak Ustaz, tapi mereka tuh nggak kelihatan gitu. Iya, Mereka karena menyebar aja gitu. Oh jadi Sama. kayak tadi karena nggak ada kayak di Indonesia kali ya. Iya benar. Kalau di Indonesia kan kelihatan banget kan. Iya. Iya.
Karena untuk tidak menjaga jarak kali ya. Benar. Jadi mereka kayak kemarin saya waktu di Mekah saya ketemu pertemukan dengan oleh Ustadz Wira dengan Ustadz Ami itu ada salah satu Ustadz yang sedang ambil PhD di Madinah. Beliau cerita temennya banyak tuh orang-orang Inggris, tapi saya nggak pernah denger gitu. Oke. Karena nggak pernah keluar. Benar. Oh jadi mereka- ke ini aja dah Om ya. Iya, Nah jadi- apakah berkaitan juga nggak Om? Mereka tuh nggak mau keluar karena nih saat yang Koje tonton tuh kalau di UK itu saking open mindednya Om. Itu terjadi open debat gitu Om, Iya. kayak Iya. di lapangan tiba-tiba, hey you, what's your religion? Come here. Wah, diribut Oh sampai. itu taman apa kan? Hyde Park. Nah, Oh iya di Hyde Park. Hyde Hyde Park. Park. HYDE. Oh, Hyde Park. Hyde Park. Itu Hyde. itu Tapi kok itu- sampai begitu Om, saking open minded itu berdebat itu sampai berantem gak gitu Om? Ya, tapi itu ceritanya dari sejak dulu nih, dari sejak zaman kerajaan dulu ya, dulu. Mereka tuh kan nggak boleh protes sama kerajaan. Iya. Lalu oleh raja dikasih tempat di Hyde Park di pojokan. Kamu boleh ngomong apa aja di situ, apa aja. Bebas, apa Setiap aja. hari Minggu tapi hanya di situ doang. Oh, di situ aja hari Minggu. Dan hanya hari Minggu. Boleh ngomong Jadi di situ. dari zaman dulu. Dari zaman dulu diwadahi ya, Om. Diwadahi. Ini kita- Kemudian dipakai sama orang-orang Muslim untuk dakwah. Oh, gitu. diambil kesempatan tuh Ustaz. Kesempatan. Nah, tapi mereka ini kan orang Inggris itu kan apa ya diajarin dari kecil, bahkan anak juga ngomong sama orang tuanya bisa kadang-kadang nyebut nama aja kan. Nama Iya. aja ya. Dan you kan kalau di sini kan bisa bapak itu bisa dipanggil papa, bisa panggil ya. Kalau di sana enggak ya you aja gitu. You. Kamu ya. Iya kamu. Iya, nggak ada kata ganti lagi. Nggak ada Bang. kata ganti lagi. Nggak ada kata ganti Jadi lagi. lebih ini, dan mereka kalau ketemu sama ustadz sama apa dai-dai untuk menanyakan tentang Islam atau protes tentang Islam itu mereka bisa kasar sekali. Iya. Sarkas ya Om nanya Om ya. Bukan sarkas, kasar aja. Kasar. Kamu itu teroris ya, kamu kan Iya. teroris. Kamu, Bener-bener gitu-gitu. Gunanya gitu. Harus Iya. buat banget ya Om. Lu sholat begitu kenapa? Emang lu sholat begitu lu paling bener. Buktiin kalau itu bener. Nah kayak Iya. gitu-gitu kan Om. Kayak ya? ya, Jangan-jangan ada darah kamu UK. kamu nggak kerja ya, kamu sholat 5 waktu berarti kamu nggak kerja kan? Iya iya. Karena kan nggak, kapan kamu kerjanya? Bener-bener. Itu. Jadi banyak sekali apa omongan-omongan seperti itu. Iya. Jadi to the point. Kalau di kantor ada nggak? Karena Muslim masih minoritas, dilarang apa? Enggak, Tat. Sebetulnya Tat ya, ini mayoritas kantor-kantor yang saya tahu ya, itu sudah ada dedicated prayer room Tat. Wih Jadi keren. dikasih prayer room. Sholat Kalaupun kecil lah nggak ya. ada, kalau kita minta sholat di satu tempat dikasih ruang meeting, Masya pasti Allah. boleh dikasih tempat lah. Mereka tahu. Jadi Iya. sebetulnya itu bukan sesuatu yang mengagum aneh gitu Iya, orang iya. sholat. Cuman waktunya memang terutama di waktu winter ya, di musim dingin antara sholat zuhur sama asar itu deket banget. Deket banget. Oh karena Iya. iklim. 2 jam tuh. 2 jam selisihnya. Ya 2 jam karena iklim nanti dari sore ada. Jadi kalau winter itu sholatnya kita di kantor. Iya iya. Tapi kalau summer kayak sekarang itu zuhur jam 1, asar jam 5. Iya. Wah, jauh. Siangnya lebih Maghrib panjang. jam Tat. 9.30. Jadi kalau kita Isanya puasa, malam. ya isanya malam. Kalau kita bulan puasanya bulan summer Wah panjang. 19 jam. 19 Kan jam. kuat tuh puasa. Alhamdulillah gak kerasa Tat. Kalau dipikirin aja kalau sekarang saya ngomong, kalau itu puasanya dari jam 2.30 sampai jam 9.30 panjang banget ya. Iya. Kuat gak? Kalau udah dijalanin mah gak kerasa. Kasih pesen dong sama anak Gen Z tuh. Yang puasa. Buat ente kasih tahu. Aduh. Aduh. Jadi gini. Iya. Adik-adikku tersayang. Kali ini aku memberikan saran kepada kalian. Daripada kalian intermittent fasting gitu ya. Bener. Gue sih gak nyalain, itu juga bener. Bener. Buat jaga kesehatan. Tapi ada lagi yang lebih baik yang Rasulullah SAW itu contohkan. Ada puasa Senin Kemis. Ada puasa ganti-ganti hari puasa Daud. Ada Ayamul Bid. Dan ada puasa-puasa sunnah di bulan-bulan tertentu yang memang kalau dikerjakan tuh bisa menghapuskan pahala setahun sebelumnya. Menghapuskan dan dosa. Menghapuskan dosa di tahun sebelumnya dan di tahun sesudahnya. Sesudahnya. Gitu saja kan banyak banget kalau Ya mau maksudnya kasih intermittent ya. tahu. Lu puasa cuma sebentar. Betul. Ini Kalian berapa puasa- jam? Iya kan 19 intermittent jam. dia 16 jam. Zat. Oh Dia iya, 16. kuat. Oh, 16 Iya, jam. 16 jam. Nah ini Om Rashid 19 jam. 19 Dapat jam. pahala. Dapat Intermittent dapat apa? Dapat biar kurus gitu. Waduh. Ya, yang penting sehat ya Tat ya. Masya Allah. Ini Ja, selama Reja di UK Ja. Iya Jay. Saya liatin story-story Reja gitu. Motoran Reja di sana. Hah? Ya waktu itu sempet pengen pas ketemu Om Rashid kan, Om motoran nih Om di sana Iya. Om. Tapi ternyata motoran di UK itu nggak semudah itu ya Om ya. Gitu. Iya Jay, jadi peraturannya tuh ketat banget kayak SIM-nya ini Om. Oh kirain gue susah berat motornya. Bukan. Bukan. Sat. Itu juga sih Sat, salah Itu satunya. juga. Iya.
Oh, Om Rashid di sana suka motoran. Motoran. Enggak, maksudnya susah apanya? Susah buat dapat license-nya. Jadi ya peraturan di sana tuh ini banget, ketat banget gitu. Iya. Dan gak semudah kalau kita nyewa motor, itu kita nggak mudah buat nyewanya. Harus ada SIM internasional kah, ini kah itu. Asuransi ya. Jadi nggak bisa Asuransi. kayak di sini minjemin motor gitu. Iya, nggak bisa. Takut saya lupa Kang. Ini penting untuk tahu nih. Siap. Katanya kalau meninggal di UK, Oh, itu keluar duitnya banyak ya Kang? Iya, Tat. Banyak. Sampai 80 jutaan. Sekarang sih pembiaya pemakaman itu Berapa pounds, Tom? 5.750 kurang lebih. 5.000 Berapa 100 juta lebih ya? 100 juta lebih. 100 juta kalau mati di sono. Ya, Kenapa mahal begitu Kang? lahannya Tat. Berarti lahan kuburannya. Lahan kuburannya. Tapi pemakaman muslim di sana udah banyak. Sekarang Ada pemakaman muslim Ada. juga. Dolah kirim Jai. Iya. Bang Sono Dolah ya. kita transfer Dolah, aja. ya. Bingung dia sono Kita tanahnya transfer. beda kali. Waduh, kok keras. Kenapa mahalnya itu karena tanahnya. karena tanahnya mahal Ustaz. Dan di sana kan semua harus dibayar ya. Orang juga harus dibayar. Di sini kan sukarela itu dibatasi di sana Tat. Jadi harus ada gaji, harus ada biaya pengurusan segala macam. 5.750 itu hanya pemakaman aja Tat. Tapi kan misalnya orang Jadi meninggal 100 juta itu cuma pemakaman doang. pemakaman doang. Jadi ada biaya transport dari rumah sakit ke pemakaman misalnya gitu. Karena pernah ada kejadian maaf salah satu orang Indonesia itu kita juga tahunya belakangan nih. Jadi meninggal bulan Desember kalau nggak salah, baru dimakamkan bulan Februari. Wow, 2 Desember, bulan. Om. Februari, 2 bulan. Desember, Januari, Februari. Desembernya akhir. Tat. Akhir Jadi 2 bulan. katakanlah Berarti 2 bulan lah. sampai 2 bulan. Kenapa? Karena beliau ini itu tidak punya saudara di lingkungan situ dan teman-temannya juga kurang, sehingga dia nggak ada yang bisa dikontak. Nah, tapi ada satu temannya yang mencoba mengumpulkan uang untuk pemakaman, tapi nggak sampai-sampai nih. Iya, Tat. Iya. Tapi akhirnya ke telinga masuk ke telinga Rumah Dakwah UK, akhirnya kita kumpulkan, akhirnya jalan Oh, bisa dimakamkan. jadi Rumah Dakwah UK juga punya Sekarang punya untuk pembiayaan ya. Yes, jadi kita punya mengumpulkan uang jadi untuk pembiayaan jika ada khusus untuk orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang meninggal di sana jadi tidak perlu khawatir untuk pemakaman, ada uangnya. Masya Allah. Insya Kalau Allah di ada. sini kan makamin berapa Jahiti? Iya, kalau di sono Tat ada tuh pemakaman Gimana, di pinggir tol itu mahal juga Tat. Sampai Nah, 1 itu M. bukan. Oh iya, Itu maaf. beda. Iya. Ada orang itu loh, ada itu mah AC-nya. pemakaman. Iya, kalau lain. umum sih 4 sampai 5 Nggak, juta sih. 4-5 jutaan. Iya, ya. 5 juta. Kalau di sana Tanahnya doang tuh Tat. untung ya kemarin nggak mati. Jangan start. Ya, Iya. lumayan banyak banget tuh 100 juta cuman pemakamannya doang. Lah mending gue beli motor aja pada makamin lu begitu ah. Mendingan umroh, Jay. Apa? Mendingan umroh. Iya kalah kalau gitu saya mah. Iya dah umroh. Iya benar. Kalau umroh haji dari sana lebih mudah. Dibanding di sini jauh lebih mudah. Tat. Oh. Ya, Tapi khusus untuk orang UK. Residen. Tat. Jadi Residen. Oh, udah udah dapat resident permit ya, Om? Ya? Ya residen permit. Jadi walaupun paspor Indonesia, Iya. kalau sudah residen kan ada buktinya kalau kita residen, kita bisa apply, itu bisa berangkat kapan aja. Kapan aja Kapan aja coba bener. Masya Karena Allah. kuotanya banyak ya Om dan gak kepake semua. Apanya? Sorry? Kuota Kuota, untuk iya, umroh iya, dan iya. hajinya tuh di sana tuh banyak tapi gak Banyak jarang yang pakai. pakai. Kalau untuk haji, kalau nggak salah sekarang udah mulai agak padat karena di kuotanya digabung dengan Eropa. Oh, masuk gitu Om ya. Dijadiin satu. Dijadiin satu. Jadi dulu kan UK sendiri, Eropa sendiri. Oh, Eropa pun per negara kan. Iya. Iya. Kalau sekarang digabungin jadi satu. Jadi Europe gitu ya. Iya, Europe dan UK. Kang, kalau musim dingin atau salju ada nggak di sana? Di daerah-daerah tertentu ada, tapi kalau di London nggak ada. Tat. Ah, misalnya di Akang musim dingin tuh sampai berapa? -1 mungkin. Tat. -1. Nah sekarang kan Akang kalau subuh jam berapa? Kalau winter jam Siang. 2, enggak jam 7 kali. Jam 7 Om. Jam 6, jam 7 Jam 7. Udah masih dingin? Dingin tak? Masih dingin. Masih udah gelap tuh berarti? Masih gelap? Masih gelap. Oh jam 7 tapi masih gelap ya? Masih gelap. Tat. Tuh ada, Akang kan ke masjid kan pasti effort banget ya. Ya. Karena udah dingin Dan dingin. dan pagi lagi ya. Ketika Akang jalan ke masjid, banyak nggak orang-orang kaum muslimin yang sholat di masjid di cuaca dingin seperti itu -1 misalnya? Banyak, Sat. Kalau untuk sholat subuh mungkin di masjid yang sekarang ya mungkin sekitar 1 soft sampai 2 soft lah. Sat. Iya, banyak Masya Allah. Oh ya itu kan pesan buat kita juga gitu loh ya. Ya. Kita kan cuacanya kagak ada yang dingin banget panas banget ya. Tapi aja kalau di gitu. daerah-daerahnya Roland mungkin lebih padat lagi, Tat. Oh Karena di sana daerahnya si Roland tuh. karena dia muslimnya padat di sana. Oh. Dia
daerah dia di mana dia tinggal itu muslimnya lebih banyak. Ada beberapa masjid di sekitar situ. Masya Kalau Allah. di tempat saya cuma satu itu aja. Reza, Tapi Reza pernah intinya tuh sholat di masjid di rumahnya Om Roland. Itu kalau subuh Ustaz, Masya Allah Ustaz. Kita datang itu parkir mobil udah lumayan susah tuh Om, lumayan susah. Pas kita naik ke atas, oh Masya Allah itu udah lumayan lah padat bisa beberapa syaf itu. tapi inti pesannya kita jangan sampai kagak ke masjid subuh ya. Padahal cuaca kita jauh lebih ramah. Iya, Ya, bersahabat. kalau di sini kita kagak ke masjid, kagak pantas lu tinggal di UK. Waduh, Oke, bener. mantap. Jadi Bener-bener. kalau mau ke UK perbaiki dulu sholat subuhnya. Perbaiki sholat subuhnya Jay. Betul. Iya, insya Allah Tapi jadi saya UK gak mudah. pernah bilang kalau teman-teman di sini saya pernah sering kali bilang ini Tad. Kita itu di Indonesia itu dimanja sekali. Jadi kalau kita lagi meeting di kantor nih, di kantor misalnya di Sudirman gitu. Itu sayup-sayup azan terdengar, Betul. ya kan? Kapanpun terdengar. Di UK kita cuma ngandelin HP, Tad. Handphone iya, Nggak alarm. kedengaran aja. Enggak ada, enggak boleh Ustaz. Oh nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Jadi kita cuma ngandelin HP. Kalau HP udah bergetar, oh udah waktunya nih gitu. Kalau kita pengen jam Om. Ya, Kalau itu bunyi lebih canggih lagi. Nah, itu Om. Masalah Kang, masalah pemimpin Ya, Muslim Ya. di sana. Ada pemimpin Banyak. Muslim di sana? banyak Ustaz. Ada. Apa contohnya? Maksudnya Wali kota London. wali kota London? Jadi London itu nggak cuma satu ya. Jadi dalam London itu ada beberapa daerah-daerah. Semuanya pakai wali kota. Jadi London mayornya wali kotanya Islam. Birmingham juga Islam. Birmingham kota Muslim terbesar tuh Ustaz. Iya, banyak ya Iya, populasinya wali ya. kota Masya Allah, sampai ke wali kota. nomor satu. Pengaruh nggak kalau wali kotanya Muslim dengan keadaan Muslim di sana? Berpengaruh Ustaz. Pengaruh. Berpengaruh untuk Tapi izin-izin. tetap azan belum boleh. Ada beberapa masjid yang boleh Ustaz. Kalau nggak Boleh salah keluar. boleh keluar yang East London boleh kayaknya. Tapi harus diturunkan volumenya. Volumenya. Ada beberapa masjid saya juga lupa tuh Ustaz. Tapi ada beberapa masjid yang diperbolehkan. Tapi intinya pemimpin Muslim di sana bisa membawa pengaruh baik. Betul, bisa. Pasti itu satu ya. Bisa, Ustaz. Ya. Masya Allah ya. Mantep banget ya. Iya, mantap Jadi banget. ada nggak lagi Ja? Satu nih Ja. Iya, Jay. Kita ngobrol nggak kerasa udah sejam aja Ja. Wah, udah Iya sejam kan, ya. nggak kerasa kan? Nggak kerasa Ada banget. gak Reza pengalaman yang pengen Reza bagikan kepada teman-teman yang ada menonton sekarang tentang pengalaman Reza ke UK waktu itu? Oke, pengalaman ya Jay. Yoi. Jadi ya benar yang dibilang Ustadz sama Om Rashid, kita di Indonesia harus banyak bersyukur karena kita tuh mudah banget buat sholat. Kayak ajan terdengar, tapi kalau di sana tuh kita harus ekstra. Ya kita harus lihat jam, terus kita lagi di luar kita juga harus lihat lokasi sebelum kayak misalnya gue lagi di tengah kota nih di sini. Sekiranya nanti mau ajan asar, gue ke masjid mana ya gitu loh Jay. Oke. Itu kan effort banget. Kayak kita harus nyari masjidnya, jalan dulu berapa menit gitu loh. Nah kalau di sini ya kita harus baik bersyukur. Iya. Mau Kalau sholat, di sini malas, di sana tambah waduh, malas. tambah sih. males. Makanya ya mau sholatnya rajin, ya ayo kita tes di UK. Masya Allah. Dari Om Rashid sendiri nih Om. Dari pengalaman hidup Om yang kurang lebih 25 tahun gitu Om. Ya. Ada yang bisa diambil pelajaran gak buat kita-kita yang di Indonesia gitu Om? Strike-nya dan struggle-nya Om tuh gimana Oh gitu? iya, struggle-nya terutama ya tadi seperti udah sering kali diucap. Kita itu di sana sendiri. Jadi betul-betul kita di sana sendiri. Kita itu mau mewakili apa? Mewakili negara, mau mewakili keluarga, atau mewakili agama. Masya Allah. Kalau mewakili negara udah banyak. Bahkan ada Indonesian Islamic Center sudah ada. Mewakili keluarga, mereka kan nggak tahu keluarga saya. Oke. Tapi yang paling utama kita bisa mewakili agama Islam supaya kita kelihatan orang Islam yang benar tuh yang kayak gini. Masya Allah. Jangan Jadi sampai contoh. orang yang kayak itu yang paling berat memang buat tinggal di sana. Karena kita untuk sholat pun kita bisa jangan sampai orang kafir itu melihat kita, oh kamu ini banyak permintaan. Misalnya bulan Ramadan nih, kalau pada orang-orang yang muslim-muslim di sana yang masih baru belajar itu kebanyakan minta ke kantor, Iya. oh ini Ramadan nih jangan orang jangan makan di depan kita dong gitu. Iya. Oke. Kalau kita kan nggak harus seperti itu. Kita nggak minta di spesialkan. Iya. Gitu. Silahkan makan. Saya lagi puasa. Iya. Atau meeting ditunda karena dia puasa. Oh nggak usah. Makan aja. Masya Silahkan Allah. makan. Oh, Karena bukan urusan saya. Itu kan urusan kalian. Iya. Kita makan aja. Rapat aja. tantangannya gede ya. Ya, jadi kalau mereka makan gitu, oh saya nggak makan, saya mendingan minta ruangan kecil untuk sholat atau untuk duduk gitu.
Ya itu aja sih tantangan yang paling berat. Dan paling berat terutama sholat Jumat. Karena sholat Jumat di sana kan beda-beda ya. Dan kita untuk dari kantor ke sholat itu jauh. Kalau saya biasanya dulu saya minta sama bos saya, Senin sampai Kamis saya nggak ambil makan siang. Oke. Jadi saya bablas aja makan siang saya di kantor lah gitu. Iya. Cuman sholat cuman di pojok-pojokan itu aja. Tapi hari Jumat saya minta 2 jam free. Dari jam 12 sampai jam 2. Ditukar Om ya. Tukar boleh ya udah boleh terserah gitu. Senin sampai Kamis juga boleh kok dia bilang. Tapi nggak enak kan saya jadi. Benar, ya Iya. jadi Om kasih take and give-nya lah. iya, ke mereka jadi ya. kelihatannya oh ini Islam yang benar yang begini bukan Nggak Islam ngambil yang benar waktu, ya. ngambil Ya waktu. pokoknya jangan sampai dia menggunakan agamanya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya Wow, gitu. dalam tuh. Dalam ya. Gitu. Itu dalam banget sih. Dalam banget. Ya gitu. Itu saat gimana saat sebagai muslim gitu saat kita ke negara kafir tanda kutip gitu saat ya. Apa aja saat saran dan nasihat buat orang-orang yang lagi di luar negeri gitu saat. Tape intinya Anda di sana bukan hanya bekerja. Iya Sat. Kalau memang harus bekerja di sana atau memang sekolah di sana atau memang nikah dengan orang sana, Wah mantap itu. hendaklah niatnya bukan hanya sekedar itu. Tapi hendaklah niatnya membawa agama ini. Wah Masya Allah. Hendaklah bawa Islam kemanapun Anda pergi. Tunjukkan Islam itu indah, Islam itu hebat, Islam itu toleran. Betul. Tunjukkan kepada mereka bahwa persangkaan mereka Islam itu teroris adalah salah besar. Salah besar. Maka mau kemanapun Anda bawa diri Anda, tetap agama dijunjung tinggi. Masya Allah. Ya, dan tentunya Islam ini kan akhlak. Ya. Ya, maka jangan sampai ke luar negeri sekolah tahu-tahu mabok bae dia di sana. Waduh. Jadi contoh yang jelek tuh. Kayak orang Indonesia ke Arab, ke Mekah, Madinah, tenarnya apa? Ngudut bae. Kalau mau nyari udut, cari orang Indonesia. Minjem korek Untuk Indonesia. kerek orang Indonesia. Pokoknya sampai-sampai dikenal. Betul. Orang Arab sendiri minta rokok sama orang Indonesia. Ya kan lu pernah pergi haji, pergi umroh misalnya. Ditawarin rokok sama orang Indonesia. Sampai dia bawa dari Indonesia Berbal-bal. banyak rokok. Buat apa dia di sono? Betul. Jadi jangan sampai kita dikenal karena keburukan. Iya. Ya, bawalah teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kamu berada. Makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan ternyata dengan akhlak banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena ngelihat akhlak Akhlaknya. orang Islam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya yang ada di luar negeri dimanapun Anda berada selain di UK. Iya. Akhlak. Masya Allah. Ya, jadilah orang Islam yang berakhlak. Masya Allah. Oke, kita udah gak kerasa ya sudah sampai di ujung segmen nih Ja. Bener Jay. Gue juga pengen ingetin kepada teman-teman gue nih, Iya. anak-anak muda yang kece, yang culture dan juga anak muda yang open minded gitu. Open minded. Lu bayangin, lu ngaku open minded mau sampai mana mentoknya gue mau tahu. Bener. Orang London sono tau kan, London tuh pasti orang bule kan ya. Iya. Dia aja pada belajar Islam. Beuh. Lagian lu belajar apa? Pengen jadi orang liberal. Orang liberal yang masuk Islam ketinggalan lu. Katro. Ya. Biar gak katro, tonton terus nih. Zayan Media Official. Rumah Zayan, di subscribe. Karena kalau lu gak subscribe, ntar lu ketinggalan lagi informasi-informasi menarik nih. Insight-insight dari para narasumber, dari Ustadz, dan juga dari host bro kita nih, Wih. Bang Reja. Oke, saksikan terus ya. Bener Jay. Zayan Media Official. Official. Terima kasih kepada Om Rashid. Om Rashid, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ustadz telah memberikan Ustadz. kita insight yang luar biasa di hari ini. Iya. Nggak terasa sudah di akhir. Never stop learning, never stop doing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.